Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Margi Prasojo, saya dari SMK Negeri Pagelaran Utara. Pada video kali ini, saya akan menampilkan diseminasi budaya positif untuk SMK Negeri Pagelaran Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Ya, Bu. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru yang berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri Pagelaran Utara. Yang saya hormati calon Guru Penggerak Angkatan 10 Bapak Margi Prasojo SPD MTI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Margi Prasojo SPD MTI. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi budaya positif, marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, akan langsung dimulai saja kepada beliau, Bapak Margi Prasojo SPD MTI, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak SPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan kegiatan penyampaian materi diseminasi kegiatan di budaya positif sekolah, praktik baik budaya positif sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMK Negeri Pagelaran Utara yang saya hormati, di sini saya insya Allah berdiri untuk mengajak kita semua belajar dan berdiskusi tentang salah satu kegiatan praktek baik, yaitu budaya positif di sekolah. Akan tetapi memang ini nanti mungkin akan memakan waktu agak lama, sehingga nanti di sela-sela kegiatan kita biasanya akan kita selingi dengan ice breaking ya. Dan ini kita mulai dari yang awal ya, kita ice breaking dulu. Di sini ada gambar Mr. Bean di sini. Silakan Bapak Ibu untuk tersenyum. Saling menghadap antara kawan. Mbak Gia nggak dapat. Nggak dapat. Ayo silakan bertatap muka. Ayo silakan bertatap muka. Iya, sama dia. Tatap muka dulu. Tatap muka. Lihatnya pangkal hidung. Pangkal hidung bro, lihatnya. Pangkal hidung bukan hidungnya. Pangkal hidung. Oke, sudah. Pangkal hidung itu di sini. Ini pangkal hidung. Jadi teknik berbicara itu sebenarnya lihatnya pangkal hidung. Oke. Kemudian silakan tersenyum dalam waktu durasinya 30 detik mulai dari sekarang. Senyum yang paling manis. Iya. Dia senyum dengan kami. Pak Al, Ibu Novita. Iya benar 30 detik. Ayo. Dilarang tertawa, senyum. Kayak mana rasanya? Mukanya nggak berubah. Masih baru 10 detik. Masih ada 20 detik lagi. Senyum tangan. Jadi ini salah satu teknik ibu bapak apabila nanti di sekolah di kelas itu ada ice breaking. Nah, seperti itu. Sudah Pak. Pak Meli sudah kenyang. Pak Meli sudah kenyang. Gitu. Terima kasih atas ice breakingnya ibu bapak sekalian. Ya, di dalam kegiatan pembelajaran di kelas memang sudah seharusnya kita membuat suasana itu jadi hidup dulu. Yang kedua, bagaimana kita mengambil hati siswa terlebih dahulu, itu seperti itu. Jadi kalau siswa itu hatinya sudah terbuka dengan kita, insya Allah kita akan enak menyampaikan apapun yang bisa, yang istilahnya mau kita sampaikan ke anak. Nah, kemudian jangan lupa bahwa di dalam kegiatan praktek pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, bahwa kegiatan itu harus berpusat kepada murid, siswa. Jadi apa yang siswa itu maui dan butuhkan, ya itu yang harusnya kita
kita berikan kepada siswa. Termasuk tadi mulai dari ice breaking, itu kan sebenarnya kebutuhan batin kita untuk bagaimana caranya kita menyatu dalam satu lingkungan kegiatan pada saat ini. Lebih seperti itu. Nah, terima kasih atas ice breakingnya. Nanti kita ice breaking lagi selama beberapa menit gitu. Nah, hari ini saya membawakan materi diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif. Budaya positif ini memang harus menjadi menjadi satu hal yang dipunyai oleh guru, di mana guru itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di kelas. Kalau kita bicara budaya positif, berarti hal-hal yang memang melingkupi kegiatan atau kegiatan yang positif gitu ya. Apa itu kiranya? Biasanya yang pertama itu adalah disiplin positif. Jadi disiplin yang positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Biasanya arahnya kan seperti itu. Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian nanti hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian di situ nanti baru kita bisa menerapkan yang namanya posisi kontrol restitusi dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, disiplin positif itu sendiri itu merupakan suatu cara penerapan disiplin mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan ini akan menumbuhkan nilai-nilai kesadaran diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebaikan atau kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu kiranya apa? Nah, coba saya mau tanya Pak Agus, katanya Pak Alek ya. Agus, kira-kira kalau nilai kebajikan universal apa? Kebaikan universal berarti, yang memang semua orang akan menyatakan bahwa itu baik. Misal, satu Pak. Apa kira-kira? Biasanya gitu ya. Semua orang akan sepakat misal kalau ruangan kotor itu tidak baik. Nah, itu kan kebajikan universal ya, seperti itu ya. Atau maaf, membuli itu kan sesuatu hal yang tidak baik gitu. Nah, berarti yang baik secara universal misal apa? Kebersihan, terus tepat waktu, tanggung jawab, benar Pak. Terus apa lagi? Oke, ada ide? Tanggung jawab, tepat waktu, yang baik-baik, yang lain? Kemudian? Berani minta maaf. Berani minta maaf. Apalagi kasih sayang, betul kasih sayang. Terus Pak Hadi, kasih sayang, minta maaf, memberikan perhatian, berterima kasih. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal gitu ya. Tanggung jawab, berterima kasih, kemudian minta maaf. Ini memang salah satu nilai-nilai kebajikan yang universal dan salah satu hal positif yang memang harus kita sepakati di dalam kelas gitu loh. Jadi apabila nanti anak itu melakukan sesuatu yang sekiranya memang buruk atau negatif, ya berarti anak ini nanti akan kita tumbuhkan bagaimana kesadaran dirinya supaya dia bisa mengkoreksi hal tersebut. Nah, dan ini harus diubah menjadi sesuatu hal yang baik. Itu seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif ini lebih mengarah ke disiplin diri, di mana diri ini diusahakan untuk bisa mengendalikan diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi sebelum kita berbuat apapun itu harus berpikir terlebih dahulu. Kira-kira nanti efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kemudian apabila kita terpancing untuk melakukan sesuatu, anak khususnya ya, siswa gitu, kita harus mengarahkan anak itu supaya jangan, coba kamu pikirkan dulu. Misal kamu mau melakukan ini gitu, mau terlambat, berarti kan dia harus pikirkan dulu. Konsekuensinya apa? Atau gini ya, tidak belajar malam hari, tidak belajar mata pelajaran yang disampaikan. Konsekuensinya apa? Berarti besok kan kegiatan ujian dia pasti tidak bisa. Kalau dia tidak disiplin, misal terlambat dan berarti pasti akan kena sanksi karena melanggar tata tertib. Nah, anak harus diberi pengertian. Kalau kalian lakukan itu, konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Kemudian mereka juga harus kita arahkan bahwa tolong dikendalikan dirinya. Jadi jangan sembarangan bahwa kalau kita terbiasa menghadapi anak-anak kita yang lumayan aktif dan unik. Saya kemarin disampaikan anak itu nggak ada yang nakal, tapi anak itu adalah aktif dan unik. Jadi ya anak akan semau mereka, tetapi tugas kita adalah mengarahkan dan mengendalikan anak supaya anak bisa
melakukan sesuatu yang baik dan positif gitu. Kita banyak kasus di sekolah kita ini, anak-anak kita itu luar biasa uniknya, sampai uniknya dia maaf kalau naik motor itu kencengnya luar biasa di jalan kita depan sana yang lokasinya memang tidak layak untuk kecepatan tinggi, dan itu kan harusnya memang dari kita selaku guru orang tua di dalam kelas untuk mengarahkan anak kurang lebih seperti itu. Nah, disiplin diri ini ya diharapkan supaya murid kita ini memahami dan menyadari bahwa dia melakukan segala tindakan itu berdasarkan motivasi dari dalam diri, tidak hanya diperintah oleh kita gitu. Ayo kamu kalau nggak belajar nanti nilainya jelek. Ayo kalau kamu terlambat nanti melanggar peraturan sekolah. Ayo kalau kamu tidak ikut kegiatan pekerja industri dengan penuh maka nanti nggak akan naik kelas. Seharusnya kalimat-kalimat ini sudah tidak kita lontarkan lagi, tetapi harapannya adalah anak itu sendiri sudah memiliki kesadaran bahwa dia harus meraih itu, gitu. Mencapai itu. Jadi tanpa harus kita bicara dan tanpa harus kita ngomong dan lain sebagainya, anak sudah secara sadar dia akan mengambil keputusan, kemudian secara sadar dan secara sadar pula dia bisa mengendalikan diri apabila dia mau melakukan suatu tindakan. Kurang lebih seperti ini untuk perkenalan disiplin positif. Kemudian kita lanjutkan, pasti ada yang mengenali. Ini gambar apa? Pak Hadi. Profil belajar Pancasila. Iya. Ini udah sering kita lihat ya. Tapi kita belum hafal. Banyak yang belum hafal. Bagaimana? Profil belajar Pancasila. Sebenarnya kalau kita bicara kurikulum merdeka, tujuan akhirnya adalah anak ini memiliki karakter profil belajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Indonesia dan berakhlak mulia. Nah, dari satu poin berakhlak mulia, bertakwa, kemudian beriman, ini kan suatu disiplin positif. Dia kan suatu nilai kebajikan gitu ya. Sebenarnya anak cukup dengan ini sudah masuk nih satu nilai. Selanjutnya mandiri, gitu ya. Kita mau anak kita mandiri tanpa kita suruh pun dia sudah tahu dan paham, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus poin ketiga adalah di dalam nilai profil belajar Pancasila adalah bernalar kritis. Nah, kira-kira apa bernalar kritis? Pak Heru, bernalar kritis. Suka mengkritisi Bapak Ibu guru atau suka mengkritisi suatu hal atau suatu masalah. Kalau suka memiliki kemampuan bernalar kritis itu kira-kira biasanya apa? Kalau menurut saya, bernalar kritis itu artinya siswa itu dituntut untuk menganalisis permasalahan yang ada, seperti misalnya kegiatan belajar mengajar. Ya. Menganalisis ya. Jadi siswa itu sebenarnya harapan kita ke siswa itu, dan siswa itu nantinya apa? Dia akan bisa menganalisis segala sesuatu yang terjadi di hadapannya. Termasuk misal dia diberikan kegiatan ujian gitu, berarti kan dia seharusnya memang berpikir dulu, menganalisis gitu. Jadi harapan kita memang siswa seperti itu, dari beriman bertakwa tambah sikapnya yang mandiri. Istilahnya mandiri itu segala sesuatunya sudah bisa dia kerjakan tanpa tergantung kepada orang lain dan sesuatu yang lain. Kemudian bernalar kritis, jadi dia harus bisa menganalisis segala sesuatu yang memang ada di hadapan dia yang harus dia hadapi, dan dia harus bisa untuk memecahkan masalah. Kreatif, kira-kira apa kreatif? Monggo Bapak Ibu. Kreatif, enak banget ini. Kreatif adalah Bu Novi, banyak ide, imajinasi, terus karya baru, terus Pak kreatif, kira-kira apa? Yang enak aja. Ide, inovasi, dekat dengan itu ya. Nah, betul sekali. Kreatif, suatu dorongan dari dalam diri yang memang siswa itu dituntut untuk bisa
mencari alternatif gagasan yang baru, gitu ya, kreatif gitu. Sebenarnya kreatif itu dalam bidang apapun itu sangat berguna sekali. Kalau siswa itu kreatif, sebenarnya kita sebagai bapak ibu guru juga sudah tidak terlalu payah untuk mengarahkan gitu, jadi memberikan suatu materi aja sudah nggak lama gitu. Kemudian masih dari nilai profil pelajaran Pancasila, beriman, mandiri, nalar kritis, kemudian kreatif, gotong royong. Nah, gotong royong. Kalau dahulu kita gotong royong berasalnya dari apa? Akar budaya apa? Bukan kultur, maaf. Memang sudah warisan nenek moyang kita ya gotong royong. Biasanya gotong royong itu sudah menjadi nilai yang umum. Biasanya kalau kalimat pandangannya apa? Gotong royong. Biasanya kalimat pandangannya apa yang paling umum? Gotong royong. Kerjasama, ya. Kerjasama, kolaborasi, apa lagi? Berserikat. Kurang lebih seperti itu ya. Gotong royong ya, kerjasama ya, saling bantu membantu. Sebenarnya ini nilai ini kalau udah dapat semua ke anak ini luar biasa sekali. Yang terakhir adalah di profil pelajaran Pancasila dari 6 karakter ini yang terakhir adalah kebinekaan global. Jadi kalau kita bilang kebinekaan, berarti kita maunya di kalimat bineka. Bineka ini dari kalimat bineka ini dulu kita dapatnya di mata pelajaran sejarah. Kalimat bineka itu terdapat di Pancasila. Ya, di lambang negara kita ya, Pak ya. Keberagaman ya, bineka tunggal ika. Tetapi di sini ada tambahan kata-kata global. Berarti kan kalau kita ngomong bicara global berarti binekanya ini sudah tidak hanya di dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi sudah full seluruh dunia gitu. Nah kita tahu bahwa ya namanya kita hidup di dunia beraneka, di Indonesia saja sudah luar biasa suku dan budayanya. Jadi anak memang harus memiliki nilai kebinekaan. Mereka harus menerima bahwa tidak semua manusia, tidak semua temannya itu sama dengan dia, baik itu budayanya, kulturnya, cara hidupnya dan sebagainya. Jadi hendaknya ini memang diterima oleh kita, bisa memberikan pengertian ke anak, atau anak itu seharusnya bisa berpikir bahwa keberagaman atau variasi apapun itu sudah suatu takdir ya, sunatullah ya istilahnya ya, sudah garis, sudah memang seperti itulah ciptaannya gitu kan. Di Indonesia aja sudah ada sekitar 17.000 pulau, itu sukunya sudah luar biasa sekali. Nah, disiplin positif itu memuat 6 karakter profil pelajar Pancasila. Insya Allah siswa kita jadi siswa yang sudah boleh dikatakan sempurna, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke setelah tadi, harapan kita adalah siswa kita itu memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu budaya positifnya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang mendorong semuanya itu untuk bergerak? Manusia itu bergerak itu karena apa? Pertanyaannya kan seperti itu. Manusia bergerak karena apa? Atau manusia melakukan sesuatu karena apa? Karena keinginan atau motivasi. Nah, hari ini kita belajar motivasi perilaku manusia. Ada yang ditanyakan? Kalau saya dulu sama anak murid kayak gitu ya, tadi ditanyakan. Tapi enggak, ini nanti kita share ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berbagi, kalau Bapak Ibu juga ada ide, ada itu ya dipersilahkan. Motivasi perilaku manusia. Jadi kenapa manusia itu bertindak? Pasti ada tadi keinginan, harapan, atau ada sesuatu yang memotivasi, menggerakkan dia untuk berbuat seperti itu, berperilaku seperti itu, gitu kan? Kenapa kok saya berkopiah terus? Saya pasti ada motivasinya daripada nanti macam-macam gitu kan? Atau kenapa anak itu kadang pakai bedak lebih mencolok gitu? Atau ada yang sederhana saja? Atau ada yang biasanya suka cari perhatian, misal dengan buat masalah di sekolah dan lain-lain. Itu kan pasti ada perilaku, ada
Ada faktor yang mendorongnya, ada motivasi. Nah, kalau menurut D.N. Dawson dalam bukunya Resolution School System, kita pakai tokoh internasional, itu motivasi perilaku manusia itu terjadi itu biasanya karena 3 hal. Yang pertama apa, Ibu Bapak? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama ya, kalau kita sering seperti itu ya. Motivasi kita melakukan hal itu, misal jangan terlambat karena supaya tidak dihukum, kan kayak gitu ya. Gitu. Motivasi kita kan kayak gitu. Jadi hal yang menggerakkan kita untuk melakukan itu seperti itu. Anak pun seharusnya seperti itu, kita dorong. Motivasinya nanti apa gitu ya harapannya. Tapi kalau menurut Dion Gosen ini yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah motivasi yang paling rendah dari manusia. Paling rendah. Karena cuma menghindari hukuman, cuma menjalankan wajib, gitu kan ya, seperti itu ya. Ini yang paling istilahnya yang titik aman saja lah gitu ya. Jadi kamu tidak melakukan itu, kamu tidak akan dihukum. Bahasanya seperti itu. Kamu tidak melakukan kesalahan, maka kamu akan selamat. Kan bahasanya seperti itu. Yang kedua, perilaku manusia salah satu motivasinya adalah apa? Imbalan atau penghargaan. Ini motivasi yang selanjutnya. Jadi kalau sudah sampai di titik ini, imbalan atau penghargaan dari orang lain ini sudah meningkat nih, motivasinya sudah lebih baik. Oke. Yang terakhir, menurut Ibu Dion Dosen, motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam rangka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya bagaimana ini? Ada yang bisa menjelaskan? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti orang itu ingin apa? Ingin maju. Terus apa lagi? Ingin menjadi diri sendiri gitu. Jadi apa? Dia tidak mengharapkan untuk menghindari ini, tidak mengharapkan imbalan, tetapi dia memang melakukan itu karena memang niatnya dari dalam diri untuk melakukan itu. Jadi seperti orang-orang yang sudah masa bodoh lah gitu ya dengan orang yang bisa melakukan ini baik untuk saya gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Motivasinya seperti itu. Ini baik untuk saya dan saya menilai ini positif untuk saya dan selama itu tidak menimbulkan orang lain, ya itu menjadi motivasinya. Jadi benar. Maka kadang ada orang yang mungkin sering berbeda dengan kita. Yang lainnya pakai baju ini, atau dia baju ini beda. Ternyata memang dia punya motivasi tersendiri gitu. Yang lain suka gaya ini, yang lain beda. Ya sama lah. Kalau kita disuruh menentukan pilihan, biasanya juga pilihannya suka berbeda gitu. Bikin rumah aja tipenya beda-beda gitu ya. Dan lain sebagainya. Lanjut dengan itu tadi sudah sampai di disiplin positif, perilaku motivasi perilaku manusia. Nah, kita mulai kembali ke keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ini keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kira-kira dengan kalimat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, pertanyaannya apa Ibu Bapak? Pertanyaannya apa? Apa sih keyakinan kelas? Gitu? Apa keyakinan sekolah? Gitu? Kira-kira kayak gitu Bu? Apa itu keyakinan sekolah? Ada yang bisa memberikan opini? Apa keyakinan kelas? Terkait dengan budaya positif tadi yang di atas. Kayak gitu runutannya kayak gitu. Oke. Apa itu keyakinan? Nah, kita mulai dulu. Nih keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan dan universal yang disepakati terlepas dari apapun. Paham ya? Paham, Masya Allah, maaf. Ini Ibu Bapak semua kok saya tanya. Pasti sudah paham. Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang memang sudah universal gitu. Orang membunuh itu kita nggak sepakat, apapun alasannya, betul kan? Betul. Orang berperilaku jahat tidak baik itu kita nggak sepakat, apapun itu alasannya. Nah, keyakinan itu seperti itu gitu. Gitu. Nah, nanti ini kita turunkan menjadi kesepakatan di dalam seharusnya sekolah.
Nanti dari sini larinya ke kesepakatan sekolah. Dari kesepakatan kelas, baru nanti ke keyakinan kelas. Jadi kita nanti sebagai Bapak Ibu guru yang akan ketemu dengan siswa-siswi, kita harus mulai mencoba untuk mengkondisikan kelas. Bapak Ibu kalau ngajar kadang apabila topiknya tidak menarik, siswa-siswinya itu akan cenderung tidak memperhatikan Ibu Bapak. Ya, itu. Yang kedua, itu dari topik. Yang kedua, kalau Bapak Ibu gurunya tidak menarik, itu pun akan membuat siswa jadi tidak perhatian kepada kita. Bagaimana kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan diri, bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran berbasis pada siswa kalau dari awal saja dia sudah tidak nyaman dengan kondisinya. Nah, maka kita nanti diharapkan di dalam kelas kita bisa mengondisikan kelas stabil, aman, nyaman, menyenangkan. Kalimat menyenangkan ini yang memang apa ya? Ini agak karena kesenangan siswa kan tidak sama ya. Jadi ini yang memang agak berat. Nah, kita buat nanti semacam keyakinan dan kesepakatan di dalam kelas. Berarti kan kita harus membuat suatu komitmen dengan apa? Dengan siapa? Dengan siswa. Betul. Kita harus melakukan dengan siswa. Nah, pada saat kita belajar, ayo kita buat kesepakatan. Kira-kira apa kesepakatan utama yang di dalam kelas supaya kelas kita menjadi nyaman, aman, menyenangkan dan stabil. Apa aja kira-kira? Yang pertama, mereka maunya apa? Kan kayak gitu. Yang ditanya itu merekanya ya, bukan kita mau. Mereka maunya apa? Mereka maunya belajar, ya tenang Pak. Oke, kalau mau belajar tenang berarti kesepakatan yang harus kita buat adalah apa? Belajarnya maunya tenang, kelasnya tidak ribut. Nah, berarti kesepakatan pertama adalah siswa dilarang ribut, gitu ya. Jadi, ya menghargai orang lain dan semua yang ada di sini, gitu. Nah, itu semua kalau sudah dibuat kesepakatan kelas, itu nanti akan jadi keyakinan kelas. Tinggal nanti siswanya yang membuat ini didampingi oleh kita. Salah satu contohnya seperti ini. Keyakinan kelas, misal dengan nilai disiplin. Misal di sini disiplin untuk datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata yang sopan. Ini salah satu contohnya kayak gitu. Tapi ibu bapak coba diperhatikan di dalam nilai-nilai ini, kalimat-kalimat yang ada di sini. Jangan sampai terjadi kalimat itu kalimat negasi. Kalimat negasi itu diawali dengan kata negatif. Misalnya apa? Jangan terlambat. Kan kayak gitu ya? Gitu ya? Jangan tidak mengerjakan tugas atau jangan tidak berseragam. Kayak gitu ya? Dilarang. Nah, kalimat kayak gitu ya. Kalimat-kalimat negatif itu harus kita hindarkan untuk anak. Kenapa? Kita ini kalimatnya positif semua. Ini yang religius, mengucapkan salam, membaca juz amma, berdoa sebelum kegiatan pembelajaran. Yang peduli lingkungan melakukan, mengikuti, membuang sampah, menjaga kelas. Gitu. Termasuk kalimat yang positif. Nah, kalimat yang negatif seperti itu tadi. Jangan. Atau yang paling populer apa? Yang sering kita dengar. Dilarang merokok. Nah, bagi suami-suami yang merokok, nanti istrinya pulang terus bapak ibu menyampaikan ke suaminya terus bapak dilarang merokok. Coba minta maaf Pak Hengki. Coba bapak ucapkan kalimat tadi, dilarang merokok. Ya. Dilarang merokok. Tahan ya. Bapak ibu mendengarnya apa? Dilarang merokok gitu ya. Sekarang saya mau tanya, poin dari kalimat dilarang merokok yang paling tergambar di pikiran kita apa? Di benak kita pada saat kita bicara dilarang merokok. Nggak boleh merokok. Apa iya? Benar. Apa tadi? Malah merokoknya.
Silakan duduk Pak Eki. Seperti itu. Jadi kalimat negasi, kalimat negatif itu jangan sampai kita ajarkan ke siswa, jangan sampai kita sampaikan ke siswa gitu. Oke, maaf, itu boleh kita sampaikan, tetapi ternyata kalimat itu akan menggambarkan apa yang tidak boleh dilakukan. Dilarang merokok, terbayangnya? Rokok, gitu ya? Ya, tidak ada gajah. Yang terbayang? Gajahnya. Gitu loh. Terus apa lagi? Dilarang main judi. Yang dilarangnya main judinya. Tapi yang terbayangnya main judinya. Nah, ternyata kalimat yang diawali dengan benar, kalimat yang diawali dengan kata-kata negatif atau negasi itu memang tidak boleh kita ucapkan. Kenapa? Karena kita akan ingat ujungnya. Dibalik Pak. Dibalik tapi menjadi betul Pak Agus. Dibalik. Tapi dibalik itu maksudnya kita ubah menjadi kalimat yang bersifat positif. Kalau pakai terima kasih untuk tidak merokok. Nah, terima kasih untuk tidak merokok. Ingat merokoknya. Ya, ingat merokoknya. Berarti Ingat merokoknya, terima kasih. Merokok dan tidak Nah, kalimatnya seperti itu ya. Merokok dapat menyebabkan gitu kan kanker, hipertensi, gangguan kehamilan dan janin dan lain sebagainya. Kan tidak ada tulisan dilarang merokok karena biasanya memang maaf otak kita, pikiran bawah sadar kita itu cenderung untuk perhatian terhadap kata-kata yang memang agak agak kita butuhkan perhatian gitu. Kayak tadi dilarang merokok atau gini deh. Dilarang kaya. Kan pemikirannya kaya. Kalau dilarang miskin, orang mikirnya miskin terus. Nah, itu secara tidak langsung yang saya baca itu dia akan masuk ke pikiran bawah sadar. Sugesti, betul. Ada sugesti seperti itu. Nah, jadi di dalam kembali ke kesepakatan kelas tadi jangan sampai ada kalimat-kalimat yang negatif. Bapak Ibu nanti boleh praktekkan di anak. Ya, tetap bagaimanapun bagaimana caranya kita membuat anak itu belajar dengan menyenangkan. Apalagi kalau kita kan sekolah mengambil juruan itu jauh lebih enak sih sebenarnya. Kenapa lebih enak? Karena kita lebih banyak praktek juruan. Gitu. Sama saja di misal guru bimbingan konseling itu akan sama seperti itu. Kalau anak itu kita suruh coba kamu ceritakan itu agak susah. Tapi kalau kita mulainya dengan kalimat yang enak dari awal pembukaan, nanti biasanya anak akan terbuka sendiri atau cerita sendiri. Gitu kan seperti itu. Nah, di dalam kesepakatan kelas kita tidak boleh membuat kalimat-kalimat yang negasi karena memang kalimat itu nanti yang akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi cari kalimat yang paling santun, paling positif gitu dan lain sebagainya. Bersemangat, berdisiplin, berprestasi, apalagi juara gitu ya, bersih, sopan, beradab gitu. Terus apalagi kebaikan kayak gitu. Jadi kita cari kalimat-kalimat yang itu. Kita motivasikan ke anak. Pengalaman saya kemarin waktu episode 2 anak kita alhamdulillah kalah dan telak. Nilainya dari 5 peserta kita paling bawah gitu. Padahal potensinya sudah besar. Saya sudah melihat, hanya memang kita nggak all-out. Nah, kalau mau all-out memang ya segala sesuatu sarana-prasarana harus memang kita siapkan. Tetapi ibu bapak berhubungan dengan keyakinan tadi, saya mencoba membangun anak itu untuk yakin dulu bahwa apapun yang terjadi asal kita berusaha dengan baik, nggak ada masalah. Coba dulu, itu seperti itu. Oke, keyakinan kelas, ada pertanyaan? Waduh, waktunya. Nah, ini misal sebagai contoh kelas yang menerapkan keyakinan kelas. Ini di kelas 10 teknik ini multimedia. Keyakinan kelasnya yang pertama adalah Adi solidaritas, menjaga kebersihan dan kerapihan, menerapkan disiplin sekolah, mengutamakan kesehatan bersama, saling menghargai, menciptakan tangan sebentar, mengutamakan kesehatan bersama. Kalimatnya kan mengutamakan kesehatan bersama, tidak ada tulisan dilarang merokok, narkoba dan sebagainya. Bukan kalimat negatif gitu kan, ini adalah kalimat yang positif gitu. Jadi apapun. Tapi kalau kita ditulis di sini dilarang narkoba, yang terbayang dan akan terpatri di dalam pikiran bawah sadar anak ya itu tadi
rokoknya, narkobanya, termasuk semuanya seperti itu. Oke, ini keyakinan kelas contoh. Misal di Jabaran menjadi peraturan dan ini keyakinan kelas atau nilai kebaikan yang memang diharapkan dari peraturan. Misal yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Adalah nilai kebajikannya apa yang dituju? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalimat dilarang ini kan nanti tidak boleh dituliskan di keyakinan kelasnya. Gitu ya. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau kamu dicubit sakit, saya pun dicubit sakit. Itu kan seperti itu. Ini termasuk ke arah tidak. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen kepada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan dan menguntungkan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba nih. Ini aturan untuk menjaga kesehatan. Bergantian atau menunda antri ini. Menghormati orang lain dan sabar, gunakan masker, kesehatan keselamatan, jangan berlari di koridor kelas yang akan mengganggu. Oke, nah budaya positifnya tadi sudah kita belajar. Jadi motivasi, perilaku, keyakinan kelas sudah sampai di keyakinan sekolah, sudah setengahnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tanya? Monggo Bu, Bu siapa? Murid Sabrina, monggo Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke motivasi atau dorongan, Pak. Jadi kan motivasi itu kan bisa hadir dari luar atau dalam. Betul. Nah, maksud saya bagaimana dari dalam diri siswa itu ada motivasi internal yang tumbuh, walaupun itu berangsur dan berproses. Tapi untuk awalannya itu bagaimana caranya? Ya. Terima kasih, Pak. Nah, pertanyaannya berat ya. Bagaimana caranya membangun motivasi internal dari siswa gitu kan? Jadi maksudnya siswa itu sudah terbangun motivasinya dari dalam diri sendiri, gitu. Kita ini bagaimana cara memantiknya gitu, memasuknya keluar, gitu ya. Tanya saya, Bu. Iya, kalau itu lebih baik, gitu ya. Nah, ini di dalam perilaku motivasi tadi ada 3. Yang ini yang kita harapkan, gitu ya. Iya. Nah, yang ini berarti sesuai dengan teori dari Ibu Dion dosen, supaya anak itu bisa mengeluarkan inner motivasi, gitu ya, atau internal motivasi dari dalam diri. Berarti dia itu harus memiliki suatu tujuan, bisa menetapkan tujuan bahwa dia itu mau jadi seperti apa, gitu ya. Nanti kedepannya mau apa nih? Mau jadi apa? Mau seperti apa? Mau sukses sesukses apa? Mau baik sebaik apa? Jadi anak itu harus mulai memikirkan ke depannya itu dia itu mau bagaimana, profilnya itu harus ada gitu. Itu seperti itu. Jadi kita harus menetapkan bahwa, nah, coba cerita deh dengan ibu gitu. Kira-kira kamu nanti ke depannya mau jadi seperti apa? Biasanya anak kan akan cerita dengan cita-cita dia. Saya pengen ini. Walaupun tuh ceritanya mungkin terlalu mimpi, tapi gak ada masalah gitu loh. Pengen jadi apa? Pengen jadi orang sukses. Suksesnya seperti apa? Mau jadi orang kaya, Pak. Kayaknya seberapa? Kan kita kejar gitu kan. Ya paling tidak kita sudah punya rumah, Pak. Bisa ini, itu, dan baru. Kalau seperti itu, kita harus mulainya dari sekarang. Kamu harus mulai berpikir bahwa orang sukses itu datangnya tidak tiba-tiba, gitu kan? Ya, kita berarti harus mulai. Kamu harus mulai memikirkan diri kamu satu untuk menuju sukses. Pertama, ya arahnya, ya paling tidak dia harus disiplin, juara, gitu kan, berprestasi, gitu. Terus apa? Menjaga kesehatan. Sukses kalau nggak sehat, ya percuma, gitu kan? Ya benar. Coba rokoknya dibanyak-banyakin, nggak usah jauh-jauh. Paru-parunya nggak tahan lama kok, paling 4 tahun gitu. Benar aja. Karena saya sudah membuktikan, dan itu real, alhamdulillah. Itu saya cerita benar. Jadi kalau kita bicara rokok nih ya, motivasi orang merokok itu, yang menghentikan itu biasanya kalau sudah sampai di tahap addict atau kecanduan, itu yang menghentikan itu biasanya kubur. Betul. Dan saya sudah melihat dan istilahnya membersamai gitu loh. Yang menghentikan itu kubur. Gitu. Selesainya itu di situ. Nah, kembali ke anak tadi, bagaimana kita mau bangkit memotivasi itu? Ya anak diberikan gambaran tentang diri dia di masa depan mau seperti apa, gitu loh.
mau seperti apa dirimu di masa depan? Orang tuamu mau kamu apakan? Apakah kamu mau jadi anak yang berbakti? Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kalimatnya seperti itu. Kamu mau jadi orang sukses, mau seperti apa? Jadi nanti dia yang akan terpicu sendiri. Gitu ya. Gak ada cerita orang sukses itu kecuali privilege ya, warisan gitu. Ya mau jadi orang sukses dan kaya itu kan caranya kan 3. Orang kaya atau sukses itu kan caranya 3. Yang pertama jadi anak orang kaya. Yang kedua menikah dengan orang kaya. Yang ketiga, loh betul, saya sampaikan ini benar. Nanti sampaikan ke anak kurang lebih seperti itu kan. Ini nanti kita edit ya. Loh, betul kan? Yang ketiga itu cuma itu, motivasi tadi berusaha menjadi orang yang kaya. Karena memang itu ilmu saya dari zaman dulu kayak gitu. Ini nanti kita edit ya. Nah, itu tadi ya pihak salah satunya itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Cara mereka memotivasi diri sendiri, benturkan dia dengan harapan dia nanti mau jadi seperti apa gitu. Biasanya anak kalau memang sudah putus asa, dia akan putus asa, dia akan butuh kita untuk share. Mereka kan butuh tempat berbagi. Kan teorinya nggak ada anak jahat, nggak ada anak nakal, adanya anak unik dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Dengan kemampuan masing-masing. Kadang kita suka berpikir bahwa anak itu kita ajarkan yang sama semua, tapi ternyata beda. Anak kita tuh kalau mau kita karakterkan itu ya ada yang larinya seperti citah macam tutul gitu, ada yang seperti ikan bisa berenang, ada yang seperti elang bisa terbang, ada yang seperti. Nah, kalau elang kita ajarkan terbang, ya itu sudah memang jadi insting dia gitu, sudah jadi anugerah alam bahwa dia akan. Tapi kalau ikan diajarkan terbang setengah mati. Jadi memang kita mulai harus memandang bahwa anak itu punya kelebihan masing-masing. Itu bahasanya adalah diferensiasi, perbedaan masing-masing. Anak itu punya keunggulan gitu loh. Makanya kadang kita ingin anak ini pintar di matematika misalnya, atau pintar di bahasa Indonesia. Anak bakatnya masing-masing Bu. Kalau mereka bisanya memang bakatnya di nyanyi, oke, kemampuan bahasa bisa kita asah. Cuma suruh hitung-hitung pasti payah gitu. Memang nggak mau. Atau yang biasa nyanyi terus suruh olahraga. Orang nggak suka mau kayak mana gitu kan. Gitu makanya kebetulan kita di sekolah menengah kejuruan ya kita sesuaikan dengan jurusan yang memang mereka minati gitu. Orang yang biasa, anak yang biasanya memang senang untuk apa? Misal di agribisnis pengolahan hasil pertanian, pembuatan produk, terus suruh masuk ke DKP, ya nggak mau orang dia nggak akan bisa jadi yang bagus gitu, hasilnya nggak akan sempurna karena dia harusnya biasanya ngolah makanan. Tahu-tahu disuruh bikin periklanan advertising ya sangat tidak nyambung. Jadi disesuaikan dengan kemampuan anak, makanya kita bisa berdiferensiasi. Kurang lebih seperti itu Bu. Jadi untuk membangkitkan motivasi internal kita ya kayak gitu. Kita punya cita-cita apa? Disiplin. Terus yang kedua kalau saya tidak salah, disiplin itu dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan itu kita mulai dari repetisi, pengulangan. Pengulangan itu bisa kita lakukan dan kita mulai kalau kita memaksa. Pernah ada kasus begini atau saya juga sering mengalami. Saya biasa terlambat, jadi biasa ya. Saya biasa terlambat bangun pagi itu biasanya mungkin di pukul 3 dini hari, gitu ya. Itu saya biasanya bangun jam segitu. Apapun yang terjadi, saya mau tidur jam 10, mau tidur jam 9, mau tidur jam 11, biasanya besok pagi saya jam 3 udah bangun. Nah, itu sudah menjadi habit, sudah menjadi karakter. Jadi kayak gitu ya. Kenapa? Karena itu dari awal saya pernah memaksa diri saya untuk bangun jam 3. Anak pun akan seperti itu. Kalau kita paksa dengan disiplin, dia akan menjadi kebiasaan, habit atau repetisi. Nanti setelah jadi kebiasaan dia akan jadi karakter. Kalau udah jadi karakter itu selamanya dia akan seperti itu. Makanya sebenarnya nggak ada anak bodoh. Anak bodoh itu karena dia tidak pernah memberikan kesempatan kepada diri dia untuk melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang sudah pintar terlebih dahulu. Dia tidak mengulang belajar, dia tidak disiplin dengan tugas-tugas yang tadi, dia tidak dengan disiplin waktu dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi untuk mengubah kebiasaan itu ya paksa dulu, kita break dulu. Yang biasanya bangun jam 7 pagi, paksa bangun jam 5. Gitu, seperti itu. Itu memang sudah jadi pengalaman. Kalau menurut Bosman Kardigo itu namanya servo mekanisme.
servomekanisme. Servomekanisme itu adalah mekanisme yang sudah akan terulang lagi berkali-kali, kecuali dia bisa mengkat kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sebentar lagi, dikit lagi. Nah, kita sampai di kaki kelas. Cukup ya, Bu? Iya, udah. Oh, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Bisa kalau nanya lama, terus nanti kita akan. Nah, nih kita lanjut ke dari budaya positif tadi ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Basic human need atau kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ternyata punya kebutuhan dasar. Berapa kebutuhan dasarnya? Hah? 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival gitu ya. Ini. Kemudian kebutuhan untuk yang mana? Penguasaan, kekuasaan, power, punya wewenang, gitu ya. Nyawa. Kemudian kebutuhan untuk kasih sayang, rasa diterima. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan, freedom. Kemudian untuk kesenangan atau joy of life. Nah, ini 5 dasar kebutuhan kita ibu bapak. Kita pengen punya power, pengen punya kebebasan, pengen punya kesenangan, pengen bertahan hidup, pengen diterima dan mendapatkan kasih sayang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nih, kebutuhan bertahan hidup atau survival itu sangat jelas sekali. Apa saja nih? Pak Enggi. Survival yang bisa membuat kita hidup, makan, minum, sehat, rasa aman, gitu ya. Ini contoh bertahan hidup. Yang paling bisa dipenuhi apa? Makan, olahraga, memberikan perlindungan. Nih, selanjutnya adalah belonging love. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, kerjasama. Ya, kalau bapak-bapak apa? Rasa kerjasama, berbagi, memberi. Kalau maskulin ya, kalau bapak-bapak. Kalau ibu ini berbagi, diterima, dicintai. Berbaginya itu berbagi cerita. Ya, anak-anak perempuan kita, siswa-siswi kita, siswi-siswi kita yang perempuan itu sebenarnya ya semua sih, anak laki-laki juga sama. Itu mereka itu sebenarnya kan pengen ini kan, pengen berbagi. Makanya kalimat yang harus kita lontarkan ke mereka pada saat mereka ada masalah itu, kalimatnya adalah kalimat mengapa engkau melakukan itu, kenapa itu bisa engkau lakukan gitu ya. Itu kalimatnya dimulainya dengan seperti itu. Baru nanti merunut ke masalah itu dan bagaimana caranya kita adalah mencari solusi dari masalah solusinya. Nih, kebutuhan yang selanjutnya adalah kekuasaan atau penguasaan, power. Ketika seseorang yang didengar, ingin diakui, dianggap berhasil berpikir menjadi kompeten, maka sebenarnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Kebutuhan diakui ini ada terlihat nyata atau tidak ini mutlak ada ibu bapak gitu. Karena kadang itu tadi kalau kembalikan ke pertanyaan Bu Sevina tadi, Bu Sevina, kayak mana sih bagaimana kita membangkitkan inner motivasi gitu kan dari anak inner beauty, internal motivation gitu kan. Kesini nih, kebutuhan untuk diakui gitu kan ya, kebutuhan untuk diakui, dianggap gitu. Ini kembalikan ke sini, anak akan seperti ini. Jadi anak nanti akan termotivasi seperti itu, sama saja. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan ini memilih, kebutuhan untuk bebas memilih, membuat pilihan, untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru. Bebas, kita mau libur kemana, kita yang menentukan, kita mau seperti apa, kita yang menentukan. Alangkah enaknya kalau kita itu merdeka, melakukan segala sesuatu tanpa tekanan, tanpa intimidasi, tanpa arahan dari manapun. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan, fun. Nah ini, kita akan senang kalau mendengar anak murid kita itu merasa senang, gembira, humor, tertawa, dipenuhi dengan berdoa. Ini tantangan dalam pembelajaran. Biasanya ya disebut sebagai bermain sambil belajar. Memang materi ini sih lebih agak lebih cocok ke anak yang memang masih dalam masa belajarnya sambil bermain gitu ya. Anak-anak tingkat pendidikan dasar, pendidikan usia dini gitu. Tapi untuk anak sekolah kita di kelas SMK pun sebenarnya enak kalau dibawa belajar sambil bermain juga senang-senang saja sih. Memang bikin roti di HP nggak bisa sambil tertawa-tertawa ya Bu ya, harus diem.
kan nggak mungkin gitu kan. Atau sambil buka kunci hidrolik mesin mobil juga atau pendingin juga harus diam aja gitu Pak ya. Salah satu standar operasional prosedurnya itu harus diam aja, kan tidak seperti itu ya Pak ya. Tetap karena harus cerah, ya, harus ceria. Kalau enggak nanti malah nggak kepasang bautnya gitu ya. Bautnya yang harusnya 14 terpasang semua, terpasang cuma 10 Pak. Terus dia kan hebat Pak, saya bisa masang yang harusnya 14 bisa saya pasang 10 gitu kan. Itu kan kayak mana. Oke. Dalam konteks sekolah dan pembelajaran, siswa sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu guru menemukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Gitu ya. Maka kita harus sebagai guru harus mencari tahu sebenarnya apa sih yang dia butuhkan. Gitu loh. Kalau anak itu berperilaku negatif gitu. Istilahnya berperilaku tidak sesuai dengan aturan. Kan tinggal nanya aja. Misal ketika contoh, ada siswa yang sering mengejek temannya, maka kita sebagai guru bisa tanya kepada dia, mengapa ia melakukan hal tersebut. Jika siswa menjawab senang saja, just for fun, ini kan sudah jawaban yang menyakitkan kita ya. Udah mengejek siswa, dia cuma ngomong itu. Tapi kita tahu bahwa dia memang sedang memenuhi kebutuhan untuk bersenang-senang. Dia memang senangnya kayak gitu. Nah, tanggal nanti kita arahkan itu bahwa itu perilaku yang kurang terpuji. Nah, gitu. Karena pada saat dirimu diejek teman lain, bagaimana rasanya? Kan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita tahu, baru kita bisa membimbing mereka untuk memperbaiki perilakunya, melakukan tindakan restitusi. Restitusi apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi apabila anak nanti sudah terisolasi dari kelompoknya karena dia melakukan sesuatu yang melanggar peraturan tadi, bagaimana dia melakukan tindakan restitusi? Istilahnya apa ya, bahasanya memperbaiki kesalahan gitu, memperbaiki kesalahannya sehingga dia nanti diterima lagi oleh kawan-kawannya. Nah, menurut dia dosen, kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol atau posisi kendali. Tinggal kita lihat yang mana. Mau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau saja, supervisor, atau sebagai manajer. Contoh sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, gitu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya senantiasa menganggap bahwa sekolah bukan memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan siswa-siswinya. Gitu. Ciri-ciri penghukum adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jari yang menunjuk-nunjuk, menghardik. Akibatnya kemungkinan murid akan marah, mendam, dan agresif. Nah, ini salah satu sifat guru. Harapan kita tidak seperti ini. Kita tidak mau anak kita menjadi marah, dendam, atau agresif. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, seperti apa? Nah, ini biasanya memang gurunya lebih cool gitu ya. Tapi suka bikin siswanya, membuat siswanya jadi merasa jadi nggak enak gitu ya. Gitu. Akibatnya ya murid akan nambah rasa salahnya, gitu kan. Gitu ya. Jadi kalimatnya biasanya jadi posisinya adalah nada suaranya memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Akibatnya murid jadi rasa tambah salah. Kemudian murid merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa jadi orang yang gagal, tidak sanggup membagikan orang lain. Kadang-kadang sifat ini lebih bahaya daripada menghukum. Kalau mau menghukum tadi ya anaknya masih tidak putus asa. Kalau ini kan lebih ke arah anak jadi akan merasa bersalah. Kemudian posisinya adalah sebagai teman. Ini gurunya tidak akan menyakiti murid, tetap akan melakukan kendali kepada murid secara persuasif, membujuk, merayu, itu sebagai teman. Seperti itu. Negatifnya adalah bila suatu saat guru tidak membantu siswa, maka siswanya akan kecewa. Jadi memang di dalam memberikan suatu atensi atau perhatian kepada siswa, kita tidak boleh terpatok pada satu siswa saja guru. Gitu ya. Jangan ini dikasih perhatian atau yang lain nanti akan ngotot. Dan maaf, saya sudah mengalami hal kayak gitu di sini pun gitu. Kita ngobrol sama ini agak lama, yang saya melotot gitu. Saya mikir apa saya mikirnya, tapi ternyata enggak, dia protes gitu kan. Oh, kamu butuh perhatian, asli bahasa kita kan harusnya kan kayak gitu ya. Oh, kalian butuh perhatian. Nah, ini sebagai teman, pemantau, supervisor, mengawasi. Pada saat kita mengawasi ya kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi.
posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan yang konsekuensi. Jadi biasanya kita sudah tahu bahwa peraturan tata tertib di sekolah itu seperti apa, maka kita tinggal melihat aja. Nanti tinggal kita hubungkan. Posisi pemantau berasal dari stimulus respon, tanggapan terhadap tanggapannya, rangsangan terhadap tanggapannya. Itu seperti itu. Ciri-ciri posisi pemantau ini suaranya datar, formal, namanya pada siswa adalah siswa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah, namun murid tetap tidak nyaman. Jadi maksudnya gini, misal seperti saya kemarin kasus menemukan anak merokok di belakang sana. Seharusnya kalau saya sebagai pemantau, ya mungkin saya akan ajak dia bicara baik-baik, kemudian ngomongnya juga masih baik-baik, dan kita mencoba memberikan penjelasan bahwa konsekuensi dari kamu melakukan ini itu adalah kamu melanggar peraturan. Jadi anak akan paham. Tapi waktu itu saya emosi karena dia rokoknya enjoy sekali. Jadi saya sebagai ini. Jadi begitu dia ngeliat itu, saya tengok langsung ke kantor, gitu kan? Terus anaknya udah agak menunggu jalan sampai di kantor. Iya, itulah yang terjadi. Jadi seharusnya saya jadi pemantau seperti ini. Nah, kita harus bisa memosisikan diri kita paling tidak sebagai pemantau, sehingga anak itu sadar bahwa dia paham dengan konsekuensi apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Yang terakhir adalah manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perilakunya, mendukung murid itu agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Solusi, Ibu Bapak. Jadi kita bukan mendukung perbuatannya melakukan pelanggaran, tapi kita mendukung murid itu untuk mencari solusi atas permasalahan sudah dilakukan. Dampaknya itu seperti apa solusinya, gitu ya. Nah, seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu dia akan kembali kepada kedua posisi tersebut. Bisa jadi teman, bisa juga jadi pemantau. Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri dia sendiri. Gitu ya, di posisi manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya adalah bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita fokus ke satu, konsekuensi apabila dia melakukan kesalahan. Yang kedua, fokus kepada permasalahan apa yang dia buat. Yang ketiga, bagaimana cara kita membantu dia untuk mencari solusi yang terbaik untuk dia memecahkan permasalahan. Nah, tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya. Ciri-ciri posisi manajer, alhamdulillah mati, jadi kita selesai. Ciri-ciri posisi manajer adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Efek atau dampak bagi murid adalah akan terbentuk murid yang bertanggung jawab, efektif dan mandiri. Nah, ini 5 posisi kendalinya atau 5 posisi kontrolnya. Ini nanti ada penghukum, membuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Saya tanya kepada ibu bapak sekalian, kalau kita sebagai guru, dari 5 posisi kontrol guru ini, kita mau jadi yang mana? Paling ideal. Yang mana? Jadi yang ini ya. Manajer itu akan mengajukan pertanyaan, kemudian akan menggali apa yang diyakini untuk memperbaiki masalah, memberikan penguatan kepada anaknya. Nggak apa-apa nak, kamu merokok, cuma mulai hari ini berhenti merokok, perbaiki. Kan kamu tahu efeknya, tahu dampaknya, gitu kan ya? Seperti itu. Kemudian murid meletakkan diri sebagai individu yang positif. Karena ya bapak yakin bahwa selain kamu tuh cuma tidak sekedar bisa merokok saja gitu, di bidang yang lain tetap bagus dan baik pelajaran misalnya. Nah, siswa akan dikirim untuk menanyakan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan. Kalau di kasus merokok tadi kan berarti anaknya nanti akan tersadar sendiri, ya sudah nanti kita arahkan berarti berhentilah merokok mulai dari sekarang, dan dia bisa mengevaluasi gitu dan memperbaiki. Nah, selanjutnya di dalam menangani suatu kejadian atau masalah, kita ada yang namanya segitiga restitusi. Isinya adalah 1, menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tahapannya seperti ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keinginan. Nah, seperti ini, menstabilkan identitas. Jadi pada saat kita sudah posisinya sebagai manajer, kita menstabilkan, mempraktekkan sedikit restitusi. Poin-poin yang bisa kita pahami adalah yang berbuat salah itu satu manusia, tindakan yang manusiawi. Manusia mana yang tidak berbuat salah gitu ya. Kemudian tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Kemudian kalau dirimu menyalahkan diri sendiri, terus apakah kamu itu bersikap baik terhadap diri sendiri? Nah, jadi kita bangunkan kesadaran seperti itu, sehingga anak itu paling tidak termotivasi di dalam diri dia bahwa dia itu walaupun bersalah dan sadar bahwa berbuat salah, setidaknya dia itu ya kesalahan dia itu ya wajar dilakukan oleh, namanya juga manusia kan, seperti itu kalimatnya. Tetapi dia paham bahwa dia melakukan itu perbuatan yang salah. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, kegiatan. Kamu pasti punya alasan. Kemudian apa yang penting bagi kamu boleh berusaha untuk menjaga sikap itu, tapi tanpa siapa lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus, misalnya kasusnya memukul gitu. Kenapa kok nggak cuma ngobrol aja gitu. Bukan. Kemudian terakhir dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada siswa untuk memunculkan motivasi secara intrinsik yang dari dalam tadi, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak sudah berpartisipasi di dalam aksi nyata. Ini adalah kawan saya di calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 ini. Kemudian beliau adalah Bapak Andi Sudarmiko, sarjana teknik. Beliau guru SMK Negeri 1 Garingrejo, teknik kendaraan dan otomotif. Dan ini adalah Ibu Yuni Mayasari SPD, fasilitator saya dari sekolah luar biasa Pekanbaru, Jambi ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini saya sendiri, Bapak. Masya Allah. Ini kemarin foto ini kita dapatkan karena ini wajib seperti ini, mau tidak mau. Jadi ya sudah kita ambil gambar ini. Makanya orang memang sering melihat seperti itu dan dikaitkan dengan artis artis nasional. Itu benar, saya Margi Prasojo, bukan beliau itu. Terima kasih untuk hari ini Ibu Bapak semua. Saya sangat menghargai sekali kehadiran Ibu Bapak di sini. Terima kasih sudah berperan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan aksi nyata, dan sudah lewat 3 menit ya, walaupun sambil masuk tetapi luar biasa sekali. Beri aplaus tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Niki selaku moderator. Terima kasih. Ini yang dulu jangan lama-lama. Demikian diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Margi Prasojo SPD FPI selaku CGD Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu. Luar biasa sekali Bapak, ilmunya sangat banyak terkait dengan penerapan budaya positif yang bisa kita implementasikan bersama-sama di kelas kita masing-masing agar sekolah kita menjadi sekolah lebih baik, lebih berkualitas dan lebih maju lagi. Demikian kegiatan diseminasi budaya positif sudah selesai. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.